Tangkurak Squad di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film dari negara 1000 boyband menceritakan tentang seorang pria ketua geng motor yang nyambi menjadi kurir pengantar barang, tapi pada suatu hari dia baru sadar jika barang yang diantarnya itu ternyata adalah bom. Hingga dari sana terjadilah banyak kekacauan juga mengakibatkan dirinya dituduh sebagai teroris. Nah, gimana kelanjutannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Quick. Di awal film diperlihatkan sekelompok geng motor lagi melakukan konvoi di jalan raya untuk merayakan hari kemerdekaan negaranya, dan diketahui geng tersebut dipimpin oleh seorang pria yang lumayan ganteng mirip saya bernama Han Jisoo. Tapi di tengah konvoi tersebut terlihat kekasihnya yang diketahui bernama Chun Sim lagi mengejar dengan penuh amarah karena ternyata Han kepergok lagi membonceng seorang wanita sewaan. Aduh! Keesokan harinya, Han yang berprofesi sebagai kurir terlihat lagi mengantarkan paket menggunakan motor BMW-nya yang wow banget lah pokoknya mah. Dan ternyata salah satu paket tersebut ditujukan untuk seseorang bernama Jeong yang bekerja di perusahaan konstruksi bernama Futura. 미래화공 정인혁 씨. 저세요. Setelah selesai mengantarkan paket, Han langsung bergegas karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Walaupun saat Han akan menghidupkan mesin motornya, secara tiba-tiba gedung yang baru aja dia singgahi meledak dan seketika membuatnya terpental ke jalan raya. Tanpa menghiraukan kejadian itu, Han segera berangkat mengantarkan paket yang lain dengan maksud agar pekerjaannya cepat selesai. Kemudian saat di perjalanan, Han menerima pesanan prioritas yang memintanya agar menjemput di sebuah stasiun radio. Kembali ke gedung yang baru aja meledak, di sana terlihat lagi dilakukan investigasi yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Seo. Dia menerima laporan bahwasanya alat peledak itu terbuat dari bahan yang sangat bagus karena daya ledaknya mampu memporak-porandakan lantai dasar gedung. 사체 두고는 뼈만 남았어요. 15분 만에. 회장 정인혁 전 미래공 기획실장입니다. 미래화공? Scene kemudian berpindah ke kantor polisi. Terlihat Seo melaporkan kejadian tadi pada atasannya. Di sana atasannya memerintah agar memperdalam kasus tersebut dan segera menangkap pelaku kejahatan yang telah berani membuat kerusuhan di kota Seoul. Sementara itu Han yang baru aja sampai di tempat penjemputan segera mencari orang yang telah memesan jasanya. Tapi saat Han berada dalam kantor terlihat seseorang telah menukarkan helm milik Han dan menyimpan smartwatch juga beberapa barang misterius lain. 네? 광고주도 온다고요? 아, 무슨 똥개 훈련시키는 것도 아니고 진짜. 이거는 좀 무리인데요. 최소한 1시간은 잡으셔야 돼요. Singkat cerita, ternyata orang yang memesan jasa kurir Han adalah pacarnya sendiri, yaitu Chun Sim yang diketahui berprofesi sebagai anggota girl band. Dari sana Chun Sim pun terpaksa meminta Han agar mengantarnya ke sebuah konser yang lagi diadakan di kota Sangam. 제이미디어 광고주도 온대. 광고 따느냐 못 따느냐 오늘 오랜만이다. 지역이 왜? 난 이런 거 하면 안 돼? Tapi saat akan berangkat, Han melihat sebuah keanehan pada helmnya dan tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang gak dikenal. Pria misterius itu menjelaskan bahwa helm yang dipakai oleh Chun Sim telah dipasangi bom yang akan meledak jika dia membukanya. Tentu aja Han gak percaya dan menganggap bahwa semua itu hanyalah lelucon hingga saat dia disuruh berbalik dan melihat helm aslinya secara mengejutkan.
Pria misterius itu membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan bukanlah omong kosong dan gak main-main. Dia pun menyuruh Han agar mengantarkan paket kepada seorang bos konstruksi yang terletak di kota Sogyo. Walaupun di tengah perjalanan, Chun Sim yang keras kepala memaksa Han agar mengantarkannya dulu ke lokasi konser, karena jika dia telat sampai ke konser itu, semua kontrak yang telah disetujui dengan manajemennya akan dibatalkan. 지금부터 30분 내로 서교동 283-4. 오늘 중요한 광고 계약이 걸려있다고! 석여도! 아, 상암동 가라고! Han yang merasa dilema karena Chun Sim terus memaksa dan mengancam akan turun dari motor dengan terpaksa, akhirnya menuruti dan langsung berangkat menuju lokasi konser. Tapi di sana teman-teman Chun Sim yang udah menunggu sangat lama terpaksa tampil dengan personil seadanya. Walaupun penampilannya malah terasa hambar karena nggak ada yang bisa menggantikan Chun Sim sebagai rapper. Di tengah jalannya konser, semua dikejutkan dengan kedatangan Chun Sim yang terlihat masih menggunakan helm. Han yang tahu bahwa helm tersebut harus berdekatan dengan smartwatch-nya, malah dianggap sebagai fans gila dan kemudian diamankan oleh petugas. Tapi Chun Sim kemudian sadar bahwa timer yang terpasang di helmnya tinggal tersisa 13 menit lagi. Hingga dia pun nekat melompat dari atas panggung karena nggak mau helm yang dia pakai sampai meledak. Chun Sim kemudian diseret ke dalam mobil karena teman dan manajemen gak mau mendengar sedikit pun penjelasannya. Dari sana dia terpaksa melompat dari mobil itu yang melaju dengan kecepatan tinggi. Wow! Akhirnya Chun Sim berhasil lolos, kemudian dia dan Han langsung berangkat ke Sogyo untuk mengantarkan paket. Hingga sesampainya di sana, mereka langsung menyampaikan paket itu yang ditujukan untuk seseorang bernama Kim. Kemudian setelah berhasil menyelesaikan tugas, timer yang terdapat pada helm Chun Sim akhirnya berhenti secara otomatis. Tapi saat Kim membuka paket tersebut, secara tiba-tiba ternyata paket yang mereka bawa selama ini adalah bom yang udah terkoneksi langsung dengan pria misterius tadi. Untungnya Han dan Chun Sim berhasil selamat walaupun harus sedikit barabak akibat dari dampak ledakan itu. Scene sejenak berpindah ke kantor Kosipa Harapan Jaya yang diketahui dipimpin oleh seorang pria bernama Lee. Di sana dia menjelaskan pada anak buahnya bahwa sang bos besar yang bernama Aikawa akan datang ke Korea. Hal tersebut dikarenakan tangan kanannya yaitu seorang pria bernama Watanabe telah hilang secara misterius. 첫 비행기로 입국한다. 왔다나베 시다봐. 뭔 일 있으면 전화해. Berpindah ke detektif Seo yang telah mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa pelaku pengeboman di stasiun radio adalah Han Jisoo. Dari sana dia pun menetapkan status Han sebagai buronan dan menganggapnya sebagai teroris. Kemudian untuk meminimalisir kekacauan dan menjaga keamanan, Seo segera mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Han. Hingga secara kebetulan mereka malah berpapasan di perempatan jalan dan aksi kejar-kejaran yang sangat epik pun terjadi. Setelah terjadi pengejaran yang sangat panjang, Han dan Chun Sim akhirnya terjebak di rooftop sebuah gedung dan berhasil dikepung. Tapi nggak berselang lama ternyata pria misterius tadi kembali menelepon dan menjelaskan bahwa misi selanjutnya adalah mendatangi sebuah kantor Kosipa Harapan Jaya dan mereka hanya diberi waktu 5 menit. 혹시 뭐 소망 캐피탈 어디 있는지 아세요? 영신아, 네가 듣는 건 나도 듣고. 그래. 전화 편하게. Tapi tentu aja polisi yang gak mau mendengar alasan apapun terus berusaha menahan mereka. Kemudian Han yang gak mau helmnya meledak langsung tancap gas tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mantap! Gak butuh waktu lama, mereka pun menemukan kantor yang dimaksud dan Han kembali melakukan aksi edun dengan kuda besinya itu. Tapi Han seketika dibuat bingung karena ternyata misinya saat ini adalah harus meledakkan kantor tersebut. Dari sinilah Seo mulai sadar bahwa Han hanya diperalat oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian Seo mulai melakukan penyelidikan dan didapatkan sebuah fakta bahwa setahun yang lalu perusahaan Futura mengalami krisis keuangan yang memaksa mereka untuk meminjam modal kepada Lee. Dan ternyata diketahui sumber uang tersebut berasal dari Aikawa yang terkenal dengan bunganya yang sangat mencekik. 아이카와 마사키, 일본 반자이 캐피탈 회장 M&A 되는 과정에서 경영권이 다른 곳으로 넘어가게 됩니다.
Seo juga menjelaskan bahwa perusahaan Futura nggak bisa membayar hutang dikarenakan bunganya yang sangat besar. Hal itu tentu membuat Aikawa marah hingga dirinya menyuruh tangan kanannya yang bernama Watanabe agar menyelesaikan masalah itu. Dirinya juga diketahui menyewa seorang debt kolektor kejam bernama Ju Cheol untuk mendesak Hanso sebagai pemilik perusahaan Futura agar menyerahkan perusahaannya pada Aikawa. 김주철이 아십니까? 캐피탈의 핵심 멤버로서 M&A 전문가. 자, 결국 아이카와의 반전. Scene kemudian beralih ke Han dan Chun Sim yang lagi minum soju di pinggir pantai. Mereka berdua tengah melepas penat atas kejadian hari ini yang sangat melelahkan. Di sana terlihat Chun Sim yang telah mabuk berusaha meledakkan helm tersebut, tapi Han berusaha mengejarnya dan langsung membawanya check-in ke hotel. Wow, mau ngapain tuh? Keesokan harinya, Han kembali mendapat telepon dari pria misterius itu yang menjelaskan bahwa misinya yang terakhir adalah mencari Aikawa di bandara. Tapi sebelum menjalankan misi, Han meminta sesuatu yaitu agar melepaskan helm Chun Sim karena Han gak mau Chun Sim terus terlibat dalam masalah ini. 미션이다. 인천공항에서 아이카와 마사 소원이 하나 있어요. 협상할 처지가 아닐 텐데. Sementara itu Seo yang mulai memahami masalah, dia melacak semua saluran telepon yang terhubung pada Han ternyata berasal dari sinyal ponsel Watanabe. Seo menduga bahwa semua dalang dari masalah ini adalah Watanabe dan target berikutnya adalah Hanso dan Aikawa. 여권으로 홍콩 출국했습니다. 누구야? 와타나베 주니치. 와타나베. 한국 다음 목표 아이카와 콜. Beberapa waktu kemudian, Han dan Chun Sim berangkat ke bandara di mana terjadi aksi kejar-kejaran untuk yang kedua kali. Tapi berkat skill mengemudinya yang super edun, dia berhasil lolos dari kepungan dan segera berangkat ke bandara untuk menyelesaikan misi. Hingga sesampainya di bandara, Han menemukan Aikawa yang tengah berbincang dengan Lee tentang proyek bom KB1 yang baru aja dia beli. Tapi saat mereka akan pergi, Han berhasil menghentikan dan berusaha memancing Lee agar sedikit menjauh dari mobil. Merasa terpancing, Lee kemudian berniat minta maaf pada Aikawa karena ada sedikit kendala yang mengganggu. Tapi saat dia menoleh, ternyata Aikawa tiba-tiba telah menghilang dan secara mengejutkan. Atas kejadian itu, Han semakin muak dan berniat menyerahkan diri walaupun seketika si pria misterius itu kembali menelepon. Dalam telepon itu, dia berjanji akan membersihkan namanya, kemudian meminta Han agar berangkat sendirian dalam misi yang terakhir ini. 너 지금 어디 가는 거야? 자수하러 간다고 해. 누명 벗겨준다. 지랄하고 있냐 이씨. 지금부터 너 혼자 움직인다. 뭐? 편하게. Sementara di sebuah tempat yang sepi, terlihat di sana Aikawa dan Ju Cheol lagi disandra dalam mobil. Dan dari sinilah dapat diketahui ternyata pria misterius yang memperalat Han ternyata adalah Jeong. Dia adalah mantan pekerja di perusahaan Futura yang saat itu tengah krisis akibat pinjaman dari Aikawa yang bunganya melebihi rentenir keliling di Indonesia. Dia merasa sakit hati atas perlakuan Ju Cheol yang menagih pinjaman secara paksa dan bahkan sampai menggunakan kekerasan. Diketahui dia juga telah membalaskan dendam pada Watanabe yang merupakan tangan kanan dari Aikawa dengan cara menuang racun pada minumannya saat dia tengah makan bersama Jeong. Dan dengan hilangnya Watanabe secara misterius memaksa Aikawa datang ke Korea untuk mengurus semua urusan yang sebelumnya dihandle oleh Watanabe. Jeong juga menjelaskan bahwa dia sangat sakit hati pada Aikawa bukan hanya karena bunga pinjamannya yang sangat besar, melainkan ada satu hal yang membuat rasa dendamnya semakin menggebu-gebu, yaitu karena proyek bom KB1 miliknya yang dijanjikan akan dibeli oleh Aikawa sebesar $12 juta nggak kunjung dibayar sampai sekarang. 핵심 교수는 다 내 머릿속에 있다는 걸 그렇게 얘기. 그런데 당신들은 잔인하게도. Setelah menjelaskan semuanya, Jeong kemudian berniat pergi dari tempat itu karena takut terlacak oleh polisi. Tapi nggak berselang waktu lama, secara tiba-tiba Jeong meledakkan mobilnya bersama dengan Ju Cheol dan Aikawa yang masih disandra di dalam. Dan dengan cara itu, semua rasa dendamnya pada mereka kini telah terbalaskan.
Di tempat lain, Han yang berangkat sendiri untuk menyelesaikan misi mendapat telepon dari Jeong bahwa misi terakhir yaitu Han harus menyelamatkan seseorang. Hingga saat Han membuka smartwatch-nya, tiba-tiba dia terkejut karena orang yang dimaksud adalah Chun Sim yang ternyata diculik oleh Jeong. 흥분하지 말고. Han diminta agar menyelamatkan Chun Sim dalam kereta dari bandara yang menuju ke kota Seoul. Jeong juga memperingatkan agar jangan sampai melapor pada polisi dan dia mengancam bahwa semua penumpang yang ada di kereta akan mati jika Han berani melapor. Kemudian dengan menggunakan motornya yang super edun, Han berusaha mengejar dan terpaksa menerobos pembatas jalan untuk kemudian melompat dan menggapai kereta yang lagi melaju cepat itu. Dalam kereta, Jeong yang akan menembak Chun Sim secara tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Han. Dari sana terjadilah baku hantam yang sangat epik di mana Han berhasil melepaskan pistol dari tangan Jeong. Pertarungan itu ternyata didominasi oleh Jeong hingga saat Han terdesak, Jeong menceritakan alasan dirinya memperalat Han. Ternyata di masa lalu terjadi kecelakaan yang menimpa Jeong tepat di hari kemerdekaan saat Han lagi ugal-ugalan dengan geng motornya. Dan ternyata hal itu membuat mobil Jeong hilang kendali dan menyebabkan anak juga istrinya meninggal di tempat. Dari sinilah dapat diketahui bahwa Jeong sejatinya menyimpan dendam pada Han dan Jeong gak akan puas sebelum bisa membunuh semua orang yang dia benci. Hingga saat dia akan melempar Han dari kereta itu, secara tiba-tiba Chun Sim berhasil menembak Jeong yang membuatnya seketika mati nggak berdaya. Tapi permasalahan nggak sampai di situ karena bom yang melekat pada tubuh Chun Sim sebentar lagi akan meledak karena diketahui ada pemicu otomatis yang diletakkan di rel kereta api. Han berpikir nggak ada cara lain untuk mematikan bom hingga berniat melompat ke danau yang terdapat di bawah rel. Dan benar aja, saat Han dan Chun Sim berhasil melompat, seketika kereta itu pun langsung meledak. Hingga atas hal itu mereka berdua pun tenggelam ke dasar danau. Kemudian diceritakan mereka berdua telah diselamatkan oleh kepolisian yang sejak tadi membuntuti kereta. Begitupun dengan para awak kereta dan penumpang yang lain yang sebelumnya telah diamankan hingga nggak jatuh korban atas insiden itu. Tapi Han tersadar dengan helm yang masih terpasang di kepalanya dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana panik dan menyangka bahwa helmnya akan meledak. Kemudian dengan cekatan Chun Sim langsung membuka paksa helm itu dan langsung membuangnya. Ternyata nggak terjadi apa-apa karena remote yang jadi pemicu dari bom di helm tersebut telah dibuang oleh Jeong saat dalam kereta. Aduh! Mereka pun langsung bersorak gembira karena kasus ini telah selesai dengan happy ending dan saking gembiranya Chun Sim sampai berulang kali mencelepot Han. Tapi kemudian di tempat lain ternyata remote pemicu ditemukan oleh seorang anak dan menyangka bahwa remote tersebut adalah mainan hingga saat anak itu menekan tombol yang terdapat di remote secara mengejutkan. Tamat. Nah, ceritanya sih simple ya, komedi aksi gitulah. Film kayak gini sih asik karena ceritanya sederhana terus ada bumbu humornya. Ya kan? Coba deh Brad minta rekomendasi film seru lainnya dari kalian biar nanti kita gaskeun, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan kebut-kebutan atau ugal-ugalan gak jelas di jalan raya. Dan yang utama, jangan pinjam uang dari rentenir. Dah gitu aja. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.